memasukkan hadis itu karena apa, karena apanya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Pertama itu tadi kan ada motivasi politik, pendekatan kepada Allah, agar orang-orang itu ya terus menodai Islam, terus membela pemerintah, mencari rezeki, dan juga mencari popularitas. Yang pertama itu, seseorang itu memasukkan hadis, dia itu membuat matanya sendiri, lalu mensanadkannya sendiri, gitu ya, yang mensanadkan yang bersambung kepada Nabi gitu, yang menyadat-nyadatkan aja gitu, disambung-sambungkan aja kepada Nabi, ya kan, yang namanya orang gitu ya. Terus ada cara selanjutnya yaitu mengambil perkataan para ulama dan matan yang diriwayatkannya nih disanadkan olehnya kepada Nabi. Nah, jadi hukum menyebarkan hadis palsu menurut para ulama menyampaikan bahwasanya menyampaikan hadis palsu itu hukumnya haram kecuali apabila menyampaikan hadis tersebut ya. Salah untuk membuktikan kepada orang lain bahwa itu adalah hadis palsu. Ada cara mendeteksi hadis palsu. Mendeteksi kan kayak cari tahu gitu ya. Hadis palsu tuh kayak ciri-cirinya gitu. Ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada pengakuan pemalsuan hadis palsu, lalu ada semi pengakuan pemalsu hadis, terus ada subjektivitas perawi, keganjilan dalam materi hadis, perawinya pendusta. Jadi kalau teman-teman lihat ada satu hadis yang ciri-cirinya ada salah satu ini ya dari 5 ini, itu bisa disebut hadis palsu gitu. Pokoknya ada keganjilan dalam materi hadis. Misalkan di hadis itu disebutkan bahwa sholat yang wajib itu ada 6 waktu. Nah, itu kan keganjilan ya. Yang kita tahu kan itu ada 5 waktu. Yang sudah dijelaskan pada awal kan itu ada 5 waktu. Cuman di satu hadis ini menjelaskan bahwa yang wajib itu ada 6 waktu. Nah, itu keganjilan dalam materi hadis. Terus ada lagi perawinya pendusta. Kalian bisa lihat dari perawinya siapa nih? Nah, kalau misalkan perawinya itu adalah orang yang pendusta, itu termasuk hadis palsu kayak gitu. Slide selanjutnya, kapan? Oke, udah habis. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman terkait materi tadi? Ada mau ditanyain nggak? Lucy, ada mau ditanyain nggak? Bebas tuh Rahman. Materi tadi. Ya bentar ini. Tapi aku bisa. Oh tadi maaf nggak bisa. Apa jadi Kak Rahman yang nanya ini? Bang Rahman nanya mau ngapain? Gak apa-apa. Ini tuh orang yang baca gitu. Ayo mau nanya apa? Gak ada, Kak. Yakin nggak ada? Berarti udah ngerti. Insya Saya nanya boleh nggak Kak? Nah berarti Izin bertanya Kak. Boleh Kak Rahman, ayo. Najis juga bocah. Nggak berpose juga. Oh. Izin bertanya. Itu kan tadi ada cara mendeteksi hadis palsu. Ya. Nah, bagaimana cara orang awam
pendeteksi hadis palsu dalam artian bukan mendeteksi sih, lebih ke mengantisipasi nggak pakai hadis palsu gitu. Kan kita nggak mungkin tahu cara pengakuan palsu hadisnya gitu, nggak mungkin nyari sampai subjektivitas perawinya, terus kajian dalam materi hadis, perawinya pendusta atau enggak, kan kalau awam mah enggak. Antisipasinya biar kita nggak pakai hadis palsu gimana sih Siap, siap. Yang lain? untuk orang awam? Bagaimana keadaan hadis perawi? Kak mau Ayo, bertanya, Widya. Silakan. Iya, mau nanya. bagaimana cara membedakan hadis? Bagaimana keadaan sebelum dibukukan Bu, Kak? Gimana? Bagaimana hadis sebelum dibukukan, Kak? Ya, Keadaan hadis yang dibukukan. Iya, Kak. Yang lainnya agak ada lagi. Dari siapa pertanyaannya, Lucy? Lucy. Dari Lucy. Kak, Widya mau nanya. Silakan. Iya, Widya mau nanya apa? Mengapa hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran? Lucy nanyanya gimana? Kak, bentar gerimis. Keadaan hadis. Keadaan hadis Bajunya dibukukan. isi kehujanan. Ya, sok siap. Oke, jadi Suaranya gak kedengeran. sebelumnya hadis sama Al-Quran itu nggak jauh beda. Sebelum dibukukan itu mereka masih berupa as-sofah, as-sohifah, as-sodikoh, atau lembaran-lembaran. Jadi dulu para ulama zaman Rasulullah itu, para sahabat itu nulis hadis itu ya di lembaran-lembaran gitu. Jadi sebelum dibukuin itu bentuknya masih lembaran. Lalu dibukukan pada abad ke-3 Hijriah. Para ulama memulai memilah-milah hadis sahih dan menyusun. Jadi pada abad ke-3 Hijriah itu mulailah ada sistem pembukuan hadis kayak gitu. Kejawab gak lu sih? Kenapa nggak langsung dibukukan aja Kak, ketika langsung kan Nabi. Angkat jemur. Kak, maaf, Kak. Lucy tadi inin dulu jemuran. Siap. Ya Jadi oke, nggak apa-apa. Oke, mengerti kok. Diulang ya. Ini teman-teman di mute dulu ya mikrofonnya. Oke. Jadi hadis sebelum dibukukan itu masih berbentuk lembaran, masih berbentuk asofah atau asodiko. Jadi kayak ya lembaran, gimana sih kayak lembaran berlembar kayak gitu, bukan dibukukan. Kalau dibuku udah karena udah dikumpulin disatuin gitu. Ini belum gitu, masih berpencar, masih lembaran kayak gitu.
Terus itu dibukukannya itu dimulainya itu pada abad ke-3 Hijriah gitu. Nah, pada abad ke-3 Hijriah itu mulailah ada sistem pembukuan hadis gitu. Terus si Ya, Kak. kejawab gak? Udah ngerti Jawab, Kak. belum? Ngerti, Kak? Oke. Ya, dan selanjutnya dari siapa tuh? Mengapa hadis ditempatkan posisi kedua setelah Al-Quran? Ya, tadi pertanyaan dari siapa teh? Widya. Ya, jadi jawabannya dikarenakan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu masih memiliki pengertian yang secara global atau masih memiliki pengertian yang umum gitu ya. Jadi tidak jarang orang yang bisa mengerti apa isi atau hakikat dari ayat salah satu ayatnya Al-Quran. Ya contohnya aja Allah itu apa sih ada ya, Allah itu duduk di atas arsnya. Allah itu ada di atas ars, nah itu ada ayat Al-Qurannya kan ya. Kayak gitulah, selebihnya cek aja sendiri. Nah, itu kan oleh kaum yang lain itu mengartikan bahwasanya Allah itu ada gitu di langit, di atas langit itu. Tetapi kan sebagai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah kan Allah itu ya tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak di tengah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan. Ya Allah ada di mana-mana gitu. Tapi Allah itu tidak memiliki tempat kan. Itu. Ya kalau misalkan Allah itu memiliki tempat, ya berarti Allah mempunyai sesuatu atau dasar untuk menempati tempat tersebut. Nah, jikalau Allah itu mempunyai dasar untuk menempati sesuatu tersebut, berarti bisa dikatakan Allah itu bukan Tuhan, Allah itu makhluk. Nah, disitulah eh, kenapa hadis itu dijadikan kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan kepada umat yang lain bahwasanya ada ayat ini tuh karena gini 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 gitu kan ya. Nah, itu sebagai penjelas daripada daripada ayat Al-Qur'an si hadis itu tersebut. Gitu, Widya.